Baik, saya mulai dari ini ya. Jadi estetika itu nanti referensi yang saya anjurkan untuk dibaca ya, itu antara lain ini nih. Walaupun buku tentang estetika itu banyak sekali ya, baik dalam bahasa asing maupun dalam bahasa Indonesia itu mudah dicari dan ya kenapa begitu ya? Karena ilmu ini sudah sangat tua ya, sudah riwayatnya kalau dilacak sejak zaman Yunani sampai hari ini itu terus berkembang ya seiring dengan perkembangan-perkembangan pemikiran yang terkait dengan zaman di mana kesenian atau filsafat itu diperbincangkan ya. Nah, buku yang pertama yang saya anjurkan Anda baca itu sesungguhnya adalah buku estetika yang pendekatannya historis dulu agar Anda mengetahui dari waktu ke waktu perkembangan pemikiran estetika dari era Yunani sampai kontemporer. Itu pendekatannya itu lebih pendekatan historis ya. Dan bukunya yang menurut saya di dalam bahasa Indonesia yang sangat lengkap ya dan itu ditulis oleh ini Martin Suryajaya yang tengah ini, Sejarah Estetika. Nah, ini buku lebih dari 1.000 halaman ya, bukunya tebal sekali ya. Silahkan Anda cari di pesan di penerbitnya mungkin ya. Kalau di toko buku saya lihat ya, jarang ada kelihatan. Jadi sejarah estetika. Jadi ini buku ini bercerita mengenai pemikiran estetika sejak zaman klasik Yunani sampai sekarang, sampai kontemporer. Ya, jadi spektrumnya melampaui perjalanan pemikiran estetika yang sangat luas sekali. Nah, karena itu ini penting untuk dibaca ya. Setidaknya Anda mengetahui itu tadi genealogi atau urut-urutan perkembangan yang sejak awal ya di era Yunani sampai sekarang itu agar mapan ya hanya pengetahuannya. Terus yang kedua, buku yang terkait dengan bahwa filsafat itu estetika itu sesungguhnya adalah merupakan bagian dari filsafat nilai ya atau ontologis ya, aksiologis ya. Jadi dalam filsafat itu kan ada ontologis, ada epistemologis, ada aksiologis. Kalau ontologis mempelajari tentang ada ya keberadaan, ya mengada ya jadi tentang hakikat ada itu dipelajari pada ontologis. Nah, kemudian kalau eh, filsafat yang mempersoalkan pengetahuan, dari mana kita memperoleh pengetahuan, ya apa itu pengetahuan, lalu bagaimana proses kita tahu, ya bagaimana kita berpikir, ya dan seterusnya tentang pengetahuan ya tentang cara-cara memperoleh pengetahuan, ya itu ada di dalam epistemologis, ya epistemologi. Ya, episteme itu bermakna pengetahuan. Ya, apa yang diketahui, apa yang kita ketahui itu namanya episteme. Nah, akhirnya menjadi epistemologi. Itu bagian dari filsafat yang mempelajari tentang eh, pengetahuan. Ya. Nanti di dalam episteme itu atau epistemologi itu di dalamnya ada yang namanya filsafat ilmu. Jadi filsafat ilmu adalah filsafat yang memperdebatkan ilmu sebagai objek kajian. Jadi ilmu pengetahuan itu yang dijadikan objek kajian filsafat. Ya. Ilmu apa saja ya, ilmu matematika, ilmu biologi, ilmu ilmu sosial, ekonomi, ya termasuk seni di situ. Maka ada filsafat seni. Jadi segala hal yang objeknya ilmu pengetahuan yang dibicarakan secara mendasar, holistik, ya, lalu radikal, ya, menyeluruh, ya itu melalui pendekatan filosofis. Bahkan termasuk agama menjadi objek filsafat di situ. Jadi ada filsafat agama. Gitu. Ada filsafat Islam. Nah, Islam itu kan agama, tetapi nyatanya juga ada filsafatnya. Artinya agama itu dipahami secara filosofis. Artinya secara kritis, ya menggunakan pendekatan critical thinking. Ya, dengan demikian kita memahami agama itu bukan hanya taken for granted ya, hanya berbasis keimanan. Kalau imam sih oke, tetapi ketika kita meyakini sesuatu, maka harus diuji secara pemikiran ya. Jadi agama pun membuka diri untuk diuji secara kritis, yaitu diuji dalam pemikiran kritis gitu.
Nah, itu pun juga untuk menguatkan keimanan kita sesungguhnya. Ya, jadi makin kita belajar filsafat, ya, bukan malah kita ini makin tidak benar agamanya, malah justru malah makin kuat. Ya, orang kenapa ketakutan membahas filsafat? Ya karena kebanyakan filsafat itu membongkar, mempertanyakan ulang. Ya, jadi sesungguhnya Anda tidak perlu takut belajar filsafat. Jadi belajar filsafat menurut saya kalau sudah di pasca itu hukumnya wajib ya. Nah, yang berikutnya di dalam epistemologi kemudian ada ontologi, epistemologi, kemudian yang berikutnya ada aksiologi. Nah, aksiologi itu adalah filsafat nilai. Ya, di dalamnya ada nilai moral, ya filsafat moral dan filsafat keindahan atau yang disebut dengan estetika. Jadi estetika itu bagian dari filsafat nilai ini. Nah, ini ada buku yang ditulis halo, ini tolong dimatikan mic-nya dimatikan. Jangan sampai masuk ini suaranya. Hmm, ya. Jadi filsafat nilai itu disebut dengan aksiologi. Aksiologi itu membahas dua hal, ya. Yang pertama moral, yang kedua keindahan. Ya. Nah, yang menjadi bagian kita hari ini dan seterusnya nanti adalah filsafat yang terkait dengan keindahan, perdebatan tentang apa itu indah, bagaimana indah itu kita rasakan, kita peroleh, dan bagaimana yang disebut dengan nilai keindahan itu, apakah ada keindahan itu bersifat universal, ya, apakah memang betul keindahan itu sifatnya lokal dan seterusnya. Ya, itu silahkan pada buku ini Anda mempelajari hakikat dari filsafat nilai itu sendiri. Apa yang dimaksud nilai dan seterusnya itu. Ya, itu ditulis oleh Ricieri Francindi. Front DC. Kemudian yang berikutnya buku ini bawahnya ini, yaitu History of Beauty. Ya, ini tulisannya Umberto Eco, ya. Dan ini buku full color, memang ini mahal buku ini karena cetak color dan bukunya tebal, ya, dan memang bagus ya. Ini tulisannya tidak terlalu panjang, banyak gambarnya, tetapi di sini menceritakan tentang sejarah tentang keindahan atau kecantikan. Dia menggunakan kata beauty karena memang yang dibicarakan di situ adalah keindahan yang terkait dengan objek-objeknya itu perempuan. Ya, mulai dari keindahan di zaman Mesir kuno, Yunani sampai hari ini itu dibicarakan menggunakan objek-objek yang semuanya itu menggunakan subject matter sosok perempuan di situ. Nah, akhirnya sebenarnya buku itu memperdebatkan tentang keindahan ya. Ini ditulis oleh seorang penulis yang luar biasa dan ahli semiotika ya, Umberto Eco. Kemudian yang berikutnya buku tengah itu Art, Emotion and Ethics ya. Jadi yang dikarang oleh Barry Scout ya. Buku ini sebenarnya merupakan buku hasil apa ya semacam kompilasi dari banyak pemikiran, perdebatan yang mengaitkan hubungan seni dan emosi, hubungan seni dan etik, ya, hubungan seni dan etik. Ya. Nah, ini seringkali bertuburkan ya dengan jadi etik yang dipegang oleh seniman belum tentu satu nafas dengan etik yang ada di dalam ruang sosial. Nah, bagaimana itu bisa disandingkan, bagaimana itu bisa beririsan, ya itu buku ini membahas seperti itu. Dengan demikian seni itu bisa dijadikan bagian dari masyarakat, ya seni itu juga mungkin juga kalau tidak gayut dengan keinginan masyarakat bisa jadi sangat terpisah atau terasing atau teralienasi di dalam kehidupan masyarakat, ya. Maka kalau seni itu teralienasi dari kehidupan masyarakat, artinya tidak diterima itu, ya maka seni itu sudah sebenarnya tidak bisa memiliki fungsi sosial, ya. Jadi prinsip seperti seni untuk seni itu kan sebenarnya seni yang ingin eh, apa ya secara sosial ingin membatasi diri. Jadi seni itu ya ada di dalam ruang elit ya yang kemudian interaksi sosialnya dengan orang kebanyakan itu sangat terbatas ya. Itu kalau dilihat dari sosial art for art six itu ya ini ya Sumarja ya. Ini putus ya ini ya.
Ya, jadi yang berikutnya ini buku Pak Yakob Sumarja, ya yang ini, yang kiri, ya, yang ini Estetika Paradoks. Ini adalah buku pemikirannya Pak Yakob dalam rangka untuk membedah seni Nusantara ya, seni Nusantara. Ya, tentu ini ada kasus-kasusnya dari daerah ke daerah yang kemudian dibedah dengan pendekatan estetika Nusantara, jadi estetika tradisi, estetika lokal, ya. Ya, beliau tidak banyak menggunakan pendekatan-pendekatan estetika yang dari barat untuk melihat fenomena kesenian di Nusantara. Ya, dia lebih mengembangkan konsep-konsep kenusantaraan di sini. Ya, saya kira ini juga buku menarik yang juga untuk mengetahui bagaimana seni di Nusantara itu bisa dipahami. Itu antara lain melalui bukunya Pak Yakob Sumarjo ini, Estetika Paradoks. Nah, ini saya kira buku-buku yang menarik dibaca oleh mahasiswa pasca. Ya. Saya berasumsi karena semua itu adalah dari mahasiswa seni dan kebanyakan di S1 sudah mendapatkan mata kuliah estetika, maka saya tidak akan mengulang lagi dasar-dasar yang ada di mana itu di mata kuliah waktu Anda memperolehnya di S1. Di S2 Anda saya minta untuk berpikir yang lebih jauh lagi tentang estetika dalam perdebatan filosofisnya. Ya. Jadi tolong Anda segera membaca buku ini yang mungkin di S1 hal ini belum sempat dibaca ya. Dan pada kuliah hari ini saya akan bercerita terutama halo. Ya, saya ganti dulu sinyalnya. Ini kok muter-muternya sinyalnya. Ya. Ya, jadi yang akan saya kuliahkan hari ini adalah yang ini, Everyday Aesthetic ya. Buku ini akhir-akhir ini menarik perhatian saya karena memang sangat menarik ya, sangat menarik isinya dan banyak hal yang sangat mendasar dibicarakan yang lebih bernada menggugat pada teori-teori estetika yang sudah umum dibicarakan banyak orang ya. Silahkan Anda mencari buku ini, Everyday Aesthetic. Jadi estetika sehari-hari ya. Uh, Saya akan mulai ini dulu ya. Jadi kalau kita bicara dua istilah ini, seni dan estetika, kita pada umumnya ya sudah terbiasa memahami estetika dan seni itu seperti sudah banyak dibicarakan di dalam persoalan seni dan estetika yang terkait dengan peradaban Barat ya. Ya, dan ini telah berlangsung sejak munculnya para filsuf Yunani ya, sejak filsuf Yunani sekitar 2.500-an tahun yang lalu ya. Jadi artinya panjang sekali sudah riwayat memperdebatkan seni dan estetika itu. Ya, namun ya ada namunnya ini, pemahaman seni sebagai fine art, maksudnya itu seni sudah dianggap sebagai sebuah kegiatan yang elit ya, yang khas, yang sublim ya, yang diambil dari padanan kata arte liberales ya, arte liberales itu ini kurang s liberales artinya itu seni itu menunjuk seni yang dikaitkan dengan kegiatan di masyarakat elit ya, masyarakat yang bebas, masyarakat yang sudah tidak lagi berpikir mengenai keseharian, masyarakat yang lebih banyak meningkatkan visi intelektualitasnya. Ya.
Jadi tidak lagi terkait dengan hal-hal yang sifatnya pragmatis. Maka masyarakat itu disebutkan arti liberalis, ya. Liberalis itu artinya bebas. Jadi masyarakat yang memang sudah bebas, ya, bebas sudah tidak ada kaitannya dengan kerepotan hal-hal yang sifatnya keseharian, ya, sudah tidak direcoki oleh persoalan keseharian, yang jauh dari pemikiran kontemplatif. Ya, jadi eh, eh, apa itu fine art itu arahnya ke sana kaitannya karena pada masyarakat Eropa zaman itu, ya, sebelum masuk abad Renaissance, sesungguhnya seni itu ya sebenarnya kegiatan sehari-hari saja, ya. Dan sementara itu masyarakat bebas yang seperti yang dikatakan terkait dengan fine art itu, ya, mulai menguat itu pada masa Renaissance, ya, abad ke-15. Ya, dan menjadi mapan, artinya mapan itu artinya makin kuat lembaganya, ya, diakui di masyarakat itu pada abad pencerahan, ya, setelah Renaissance abad ke-18. Nah, pada masa ini pula, ya, ini pada masa ini itu artinya pada masa abad pencerahan ini pula, ya, muncul istilah estetik. Ya, jadi estetik itu sebagai istilah itu baru muncul abad ke-18. Ya, yang digagas oleh seorang filsuf Jerman bernama Alexander Baumgarten, atau nama panjangnya adalah Alexander Gottlieb Baumgarten. Ya, sebagai medan filsafat untuk membincangkan fine art. Nah, jadi gampangannya begini, kalau dinalar. Jadi gejala berkesenian, seni dalam arti seni atau karya atau berkegiatan seni, atau katakanlah itu disebut dengan kegiatan estetik yang terkait dengan penciptaan benda-benda yang khas, yang indah gitu, ya. Sebagai kegiatan itu sudah berlangsung sejak Yunani gitu, sejak Yunani dan 2500 tahun yang lalu. Namun, ya, kegiatan itu, ya, kegiatan yang terkait dengan indikasi mengarah kepada penciptaan benda indah itu baru mendapatkan ini, ya, mendapatkan pengakuan sebagai sebuah kegiatan yang khas, ya, yang memang harus dipikirkan secara mendalam, ya, dan karena itu melibatkan pemikiran-pemikiran kontemplatif, ya, ketika muncul, ya, kata-kata arte liberalis, karena masyarakat waktu itu dibagi dua, ada arte serviles dan arte liberalis. Kalau arte serviles itu masyarakat yang terikat, masyarakat buruh, masyarakat pekerja, ya, masyarakat yang melayani liberal, masyarakat liberal, jadi masyarakat yang pelayan dan masyarakat yang liberal, yang bebas, ya. Nah, masyarakat yang serviles itu, ya, arti serviles itu yang dianggap yang akan mengapresiasi atau menggunakan seni yang remeh-temeh, yang dianggap tidak fine art. Ya, maka padanan atau lawan dari fine art adalah applied art. Ya, jadi applied art itu waktu sangat politis sekali, ya. Penggunaan istilah itu sangat politis sekali. Karena hanya untuk membedakan selera masyarakat. Masyarakat, katakanlah masyarakat tinggi yang high class atau elite class, itu konsumsi seninya ya fine art. Ya, yang masyarakat rendah, ya masyarakat rendah itu dikaitkan dengan seni terapan, seni applied art atau low art, seni rendah. Seni terapan itu dianggapnya seni rendah, low art. Fine art dianggap seni tinggi, high art gitu. Nah, ini kasus di Eropa sekali, ya. Jadi jangan kasus sosiologis di Eropa kemudian kita pakai konsep itu untuk mengamati di Indonesia. Karena di Indonesia tidak ada pengalaman semacam itu di Nusantara, maksud saya. Ya, karena di Nusantara itu seni itu sudah membaur dalam konteks keseharian, dalam kebudayaan gitu, ya. Jadi dalam kebudayaan keseharian itu mengikuti agama, mengikuti ritual tradisi, ya, itu bersama-sama di dalamnya itu ada berkeseniannya itu. Dengan demikian sulit sekali dipisahkan itu seninya elit atau seninya masyarakat luas, sangat sulit untuk dipisahkan. Nah, kalau di Eropa zaman itu ada pemisahan begitu karena masih kuatnya sistem monarki, ya, sistem monarki di abad pertengahan itu. Ya, dengan demikian kemudian ada pemisahan-pemisahan masyarakat itu sampai pemisahan pada seleranya pada benda-benda yang dianggap seni itu, gitu.
Nah, kemudian masyarakat bebas macam ini menguat muncul pada masa Renaissance. Jadi pada masa Renaissance itu di mana manusia Eropa merindukan kembali seperti masa Yunani, ya seperti bukan berarti sama persis. Artinya yang seperti Yunani itu adalah masyarakat yang berpikir bebas, ya masyarakat yang berpikir bebas. Karena sebelumnya adalah masa pertengahan itu, abad pertengahan itu masyarakat Eropa dalam keadaan tercekam berpikirnya, jadi dibatasi karena dominasi dari lembaga gereja. Ya, jadi di era abad ke-3 sampai abad ke-12 Masehi di Eropa itu memasuki apa yang disebut dengan Dark Age, abad gelap. Ya, abad gelap bukan berarti apa ya hanya menerapkan kebenaran satu-satunya yang dianggap benar mewakili zaman itu ketika itu disahkan atau diakui oleh lembaga-lembaga gereja. Di luar itu dianggap tidak benar. Ya, itulah yang dianggap memasuki abad gelap. Karena itu manusia Eropa sekitar 10-an abad itu memasuki era di mana kebebasan berpikir tidak dijamin di situ. Ya, kalau bertentangan memang berisiko, ya. Nah, berbeda dengan di era Yunani itu betul-betul bebas sekali, ya, seperti filsuf-filsuf sofis yang mengajar di mana-mana, ya membuka kayak semacam apa itu tempat kuliah yang atau tempat ceramah, ya dalam kelompok-kelompok begitu, ya, yang kemudian diikuti oleh masyarakat Yunani saat itu, sehingga di sana kemudian banyak pemikiran-pemikiran filsafat yang sampai hari ini kita pakai, karena itu warisan era Yunani yang sedemikian bebas dalam hal berpikir. Nah, Renaissance itu merindukan masyarakat semacam itu, ya, Renaissance itu di abad ke-15, ya. Jadi kembali kepada sosok manusia yang berpikir bebas itu. Nah, yang berpikir bebas itu nanti di dalam tradisi keilmuan Barat itu yang kemudian didorong oleh René Descartes dengan mengatakan cogito ergo sum itu. Jadi aku berpikir karena itu aku ada. Itu sebenarnya satu titik kulminasi keinginan untuk berpikir bebas di sana. Ya. Dan kemudian menjadi melembaga, mapan secara lembaga diakui secara komunitas keilmuan, ya itu setelah masuk pada abad pencerahan. Ya. Jadi abad pencerahan abad ke-18 setelah Renaissance. Nah, kebetulan pada masa itu juga seorang Alexander Baumgarten memproklamasikan ya fine art yang dibahas sebelumnya itu menjadi bidang yang kemudian disebut estetik. Jadi estetik itu riwayatnya seperti itu, ya. Sebagai istilah, sebagai bidang keilmuan yang membedakan dengan bidang-bidang non seni, ya itu baru diproklamasikan atau dikumandangkan oleh orang yang bernama Baumgarten pada abad 18. Jadi kalau ditanya sebagai gejala estetik, itu sudah dibincangkan sejak Yunani sebagai gejala ya. Orang membicarakan gejala keindahan apa gitu, indah dan seterusnya itu sejak Yunani sudah diomongkan itu. Tetapi itu belum menggunakan kata estetika. Baru menggunakan kata estetika sebagai bidang atau sebagai bidang filsafat keindahan, ya, yang membedakan dengan bidang-bidang yang lain, baru disahkan oleh orang yang bernama Alexander Baumgarten itu abad ke-18. Dengan bertanggal tolak, ya membahas, meneruskan pembicaraan tentang fine art itu. Nah, ini. Nah, sebenarnya fenomena ini berbanding terbalik ya dengan masa sebelumnya, ya, yaitu kegiatan estetik pada mulanya itu dipahami bagian dari keterampilan tinggi atau kekeriaan yang terkait dengan ritual keagamaan. Sebenarnya Eropa mengalami hal yang sama kayak di masyarakat Nusantara zaman dulu. Ya, jadi masyarakat Nusantara zaman dulu itu fenomenologisnya ya sama saja dengan Eropa zaman itu sebelum estetika menjadi bidang kajian filosofis itu. Ya, jadi kegiatan yang bersifat estetik itu ya pada dasarnya adalah sudah dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan ritual agama. Ya, kemudian terkait dengan pengalaman batiniah atau ruhaniah dari masyarakat tradisi. Ya, kemudian juga terkait dengan kegunaan keseharian. Ya, bahkan terkait dengan hiburan.
ya dengan kecenderungan menghias dan sebagainya. Jadi intinya estetik bukanlah sesuatu yang elitis sebelum Alexander Baumgarten mengatakan itu sebagai bidang ilmu tadi ya. Jadi bukanlah sesuatu yang elitis, tetapi justru keseharian itu yang dialami secara intim dalam hidup sehari-hari. Nah, itu. Karena itu buku yang akan saya ceritakan tadi yang apa itu yang berjudul Everyday Aesthetic itu justru akan membahas mengembalikan lagi estetika itu di dalam keseharian itu. Makanya bukunya kan judulnya Everyday Aesthetic. Jadi estetik sehari-hari lagi, bukan estetik yang ngomongkan hal-hal yang rumit di filsafat itu. Nah ini mencoba dibahas lagi, dikembalikan lagi pada persoalan-persoalan yang dialami langsung, ya dialami, yang di estetika yang dialami, dirasakan ya oleh orang kebanyakan gitu. Di Barat terutama elitisme persoalan estetik ya menjadi memuncak sejak Immanuel Kant ya dan diteruskan lebih rumit lagi oleh Friedrich Hegel, pada masa setelah Kant. Ya memang ini adalah orang setelah Baumgarten ya, setelah Baumgarten. Jadi setelah Baumgarten itu ada muncul lagi seorang filsuf yang lebih fenomenal lagi namanya Immanuel Kant. Ya dan kemudian diteruskan oleh Hegel, dan dua orang ini adalah tokoh filsafat idealisme Jerman. Ya, yang membicarakan segala sesuatu itu namanya aja filsafat idealisme. Jadi berarti sesuatu yang semuanya itu ditarik kepada hal yang sifatnya metafisik. Ya, sifatnya metafisik, bukan sekedar fisik tapi metafisika. Ya. Pada masa setelah Kant ini ya dua-duanya itu. Ya, jadi Hegel itu memperumit, keduanya menganggap bahwa pengalaman seni adalah pengalaman sublimatik, ya, yang kontemplatif, ya, abstrak dan filosofis. Nah, jadi pengalaman seni yang sehari-hari yang kita alami, ya misalkan kita minum kopi di pinggir alun-alun, ya bersama pacar kita katakanlah itu sambil melihat-lihat orang lalu lalang itu sudah merasa wah damai, sudah kayak enggak ingat lagi COVID-19. Oh, itu dianggap itu pengalaman yang justru itu yang otentik katanya buku yang akan saya ceritakan itu. Ya, tidak perlu ditarik-tarik kepada itu adalah pengalaman filosofis. Ya, terlalu jauh katanya. Jadi ini hal-hal yang sifatnya perdebatan filosofis yang sublimatik, kontemplatif, abstrak, filosofis itu ya memang pekerjaannya filsuf untuk membongkar, untuk memberikan analisis yang sifatnya diskursif, ya, yang abstrak filosofis. Ya, sementara kita yang bukan filsuf, artinya juga berhak menyatakan kita punya persoalan estetika yang betul-betul secara empatis ya kita rasakan sehari-hari. Dan itu momen-momen keindahan itu kan sehari-hari selalu kita rasakan toh. Ya, sehari-hari kita rasakan. Ya, kadang-kadang keindahan itu sangat terkait dengan momentum. Ya kita misalkan tiba-tiba punya keinginan datang ke pinggir pantai gitu ya. Jauh-jauh hanya untuk melihat pantai gitu. Nah, apa sesungguhnya yang mau mendorong Anda ke pantai gitu ya? Ya, pilihan pantai itu ada apa? Kenapa tidak yang lain gitu? Kenapa orang jauh-jauh datang ke Gunung Bromo misalkan? Ya, kenapa orang jauh-jauh datang ke Batu hanya untuk datang ke Coban Rondo, Coban Talun, ya, terus kemudian di Junggo sana, ya, hanya untuk merasakan udara dingin. Ya, kalau udara dingin apa harus ke Batu misalkan itu. Ya, dan ini kan sebenarnya bisa dipersoalkan ya dalam konteks keseharian itu kita bisa persoalkan. Nah, ini justru itu nanti yang berguna untuk pendidikan ya, mengajarkan pendekatan estetik dalam pendidikan yang terkait dengan pengalaman keseharian itu. Ya, kalau anak didik nanti di sekolah Anda langsung ceritakan tentang Plato, tentang Aristoteles, tentang ya tentang Aquinas, itu lari semua sudah ya. Jadi enggak nyampe pikirannya, enggak sampai ke sana gitu. Ya, Anda ceritain tentang Immanuel Kant, tentang Friedrich Hegel, waduh itu ya itu
biar orang-orang seperti semacam Anda, semacam saya saja yang baca kayak gitu ya. Atau yang suka membaca filsafat saja, ya, yang ingin merumit-rumitkan hal-hal yang sebenarnya biasa untuk mencari apa itu pengertian yang lebih rumit, ya silakan aja membaca filsafat. Ya. Nah, tetapi nanti dalam konteks pendidikan nanti memang kaitannya kepada justru kan everyday lives itu, ya kehidupan sehari-hari itu. Ya, ini justru yang akan saya kembangkan di mata kuliah ini ya. Jadi bukan saya tidak terlalu tertarik untuk membicarakan hal sifatnya sublimatik, filosofis yang nanti ujung-ujungnya ketika Anda menjadi pengembang pendidikan ya di sekolah-sekolah karena Anda MPD akan kesulitan ya. Padahal di filsafat pendidikan seni itu salah satu filsafat pendidikan seni itu arah pendidikan seni itu adalah pendidikan estetik ya. Bagaimana mengembangkan pengalaman estetik yang otentik yang dialami oleh anak ya. Jadi dan kemudian karena anak itu hidup di dalam lapangan yang berbeda-beda, artinya lapangan sosial, lapangan kultural yang berbeda-beda, bagaimana yang berbeda-beda itu ya tetap Anda kembangkan menjadi tetap yang berbeda, bukan disamakan dengan yang lain. Jadi justru tantangannya ketika kita masuk ke persoalan filsafat itu justru makin yakin untuk mengembangkan yang berbeda itu. Ya, karena yang berbeda itu potensi untuk didialogkan dengan orang lain. Kalau sudah sama ngapain dia ada dialog? Ya, terjadi dialog itu kalau terjadi perbedaan. Kalau terjadi kesamaan ya tidak perlu dialogkan, sudah sama. Apa yang menarik sesuatu yang sama untuk dibicarakan? Yang menarik itu apabila ada perbedaan dibicarakan. Ya, disinilah yang nanti kita akan kembangkan di dalam pemikiran filsafat ya di mata kuliah estetika. Oke, ini juga terkait dengan isi buku ini ya, dari buku Everyday Aesthetic itu di awal bab itu sudah memprovokasi kita itu. Jadi judul bukunya itu The Labyrinth, ya, di bab 1 itu The Labyrinth of Aesthetics. Ya. Jadi kata-kata labirin itu kan satu jalan yang kecil gitu ya, labirin itu, labirin, tetapi berkelok-kelok dan saling menjebak ya. Kalau kita tidak tahu arah pastinya gitu, kita tidak mengenal tanda-tandanya, kita akan tersesat di situ. Jadi judul itu sudah mengandung message, hati-hati loh ya lewat ini ya, karena di sini banyak persoalan, maksudnya gitu. Ya, jadi The Labyrinth of Aesthetic itu artinya persoalan-persoalan yang rumit, yang kecil-kecil, yang dulu di estetika yang spekulatif itu, estetika filosofis itu atau estetika spekulatif itu seringkali tidak disentuh. Ya, kita lebih berspekulatif ya. Jadi estetika filsafat itu kan estetika spekulatif, hanya ada di dalam angan-angan, ada dalam pikiran-pikiran seorang filsuf itu ya. Belum tentu apa yang dipikirkan filsuf itu benar-benar nyata ada di kehidupan sehari-hari gitu loh. Jadi di buku ini ingin membicarakan betul-betul ada faktanya, ya betul-betul ada apa peristiwanya, ada pengalaman yang ada di situ yang harus kita bicarakan di situ. Nah, ada 3 problem di dalam bab ini yang diangkat oleh penulis ini. Nah, penulisnya itu orang Meksiko ya. Jadi dosen di Meksiko. Namanya itu Katja Mandoki, ya, Katja Mandoki. Ya, ini seorang profesor di mungkin di Mexico University, tapi orang Meksiko ini. Ya. Jadi ada 3 hal yang diangkat. Yang pertama problem of aesthetics. Jadi persoalan-persoalan estetika itu apa? Ya. Tentu yang diangkat di sini adalah persoalan yang paling mendasar menurut penulis ini, ya, menurut Mandoki ini. Yang kedua adalah the fetishes, ya, fetishes of aesthetics. Nah, ini yang mengejutkan saya. Ya, jadi the fetishes of aesthetic. Dengan menggunakan kata-kata fetishes, fetish, apa fetish itu menurut Anda? Fetish itu kayak apa ya, Pak? Kayak hal favorit, hal yang disukai. Gimana ngomongnya? Wah, ini. Fetish lebih ke seksual sih biasanya, Pak.
Ini anjingnya ikut kuliah ini. Jadi di sini yang dimaksud itu adalah hal-hal yang dianggap mempengaruhi secara psikologis, ya, dan kalau tidak ada itu rasanya hambar. Kalau enggak ada itu rasanya enggak penting. Kalau tidak ada itu rasanya kurang bermutu. Kalau enggak ada itu rasanya tidak meyakinkan. Ya semacam memberhalakan lah kira-kira. Memberhalakan sesuatu yang secara emosional itu mempengaruhi kita gitu. Ya misalkan kayak Anda minum, kemarin saya ceritani tentang minum kopi itu. Ya minum kopi kalau Anda di Starbucks ya merasa Anda menjadi penting, merasa sukses secara sosial, merasa menjadi elit kelas. Ya, artinya kopi itu sudah Anda fetiskan, sudah Anda anggap sesuatu yang mempengaruhi emosi Anda. Ya, di situ. Jadi fetishes estetik itu artinya ya memberhalakan hal yang sifatnya estetik. Ya, yang menganggap kalau enggak seperti itu, wah enggak ada gunanya, itu misalnya itu. Nah, apa saja yang masalahkan di dalam fetishes of estetik? Nanti ada 3 juga itu yang berikutnya itu masalah yang ketiga adalah problem of dichotomy. Ya. Jadi problem of dichotomy nanti juga akan saya jelaskan. Yang pertama, problem of aesthetics itu ada 3 hal yang dibincangkan di dalam buku ini adalah problem of definition, jadi masalah-masalah definisi. Ya tentu definisi tentang seni itu sendiri apa, estetik itu apa. Itu sejak dulu sampai hari ini tidak selesai-selesai. Ya orang mendefinisikan seni itu ya sampai hari ini ya sesuai dengan maksud, tujuan dan skop yang diinginkan. Ya, misalkan orang kiri misalkan yang berpandangan kiri bahwa seni itu apabila bisa menggerakkan masyarakat, mempengaruhi masyarakat yang terkait dengan keinginan-keinginan politik, yaitu seni. Itu kalau orang kiri. Kalau menggunakan perspektif agama, lain lagi. Menggunakan perspektif politik, lain lagi. Ya, jadi seni itu dibatasi sulit. Makanya seringkali di dalam buku filsafat seni itu ada kata-kata, dapatkah seni itu didefinisikan? Ya, cannot be defined. Jadi, dapatkah seni itu didefinisikan itu selalu ada pertanyaan itu loh. Kalau itu tidak dapat, ngapain terus dibincangkan gitu kan? Kira-kira begitu. Ya. Apakah karena justru tidak dapat itu, itulah yang jadi objek filsafat sehingga filsafat itu terus saja itu memperkarakan definisi seni itu. Ya. Dan itu di uraiannya itu kayak itu menganggap itu secara tidak langsung dia mengatakan sudah lama kita itu ngomong begituan tetapi tidak pernah jelas jeluntrungannya gitu, ngapain terus-terusan, kira-kira begitu. Ya. Tetapi ujung-ujungnya dia juga mempersoalkan ya batasan-batasan seni itu dan relasi-relasinya harus seperti apa gitu ya. Oke, yang berikutnya ada problem of location ya, mestinya C itu ya, bukan K ya, location ya. Location. Jadi estetik itu karena di barat menganggap bahwa keindahan yang terutama yang fine art itu dianggap universal ya, dianggap bahwa selera elit kelas itu dianggap mengatasi seluruh selera. Bahkan itu mewakili bangsa. Ya. Selera rendahan, masyarakat rendah yang termarginalisasikan itu tidak mewakili apa-apa selain mewakili dirinya sendiri. Tapi kalau selera elit itu dianggap universal. Ya, sementara si Mandoki itu nggak bisa. Ada persoalan-persoalan lokal yang justru itu lebih otentik gitu. Misalkan orang Indonesia punya pengalaman estetik sendiri ya sangat berbeda dengan orang Jepang. Ya, dalam hal makan itu kita berbeda, dalam hal bicara kita berbeda, dalam hal berpakaian berbeda. Ya, dalam hal kita memilih segala sesuatu, misalkan tentang desain ya, rumah, perabot dan seterusnya, di mana-mana mengalami perbedaan. Artinya hal-hal yang sifatnya estetik itu dalam konteks lokasi ya, lokal itu tidak bisa diuniversalkan. Jadi kelokalan itu justru yang membingkai hadirnya estetika itu, membingkai hadirnya benda-benda estetik. Ya, maka kemudian disebut, wah itu desain Jepang, itu desain Cina, itu desain India, itu desain Barat, ya itu desain ini, itu
itu menunjukkan lokal. Artinya di situ tidak ada problem universalitas. Nah, kemudian problem of distinction. Ya, jadi masalah-masalah yang terkait dengan ini distinction itu artinya perbedaan. Ya, jadi bagaimana estetika itu sesungguhnya juga memberikan artikulasi tentang segala sesuatu tidak ada yang sama. Ya. Satu rumah aja pilihannya bisa berbeda. Ya. Kita memilih satu rumah satu saudara saja itu tidak bisa disatukan dalam satu selera. Itu bisa berbeda-beda. Ada yang suka senang musik klasik, sementara yang lain senang dangdut. Nah, yang musik klasik ya biarlah senang musik klasik, yang dangdut tetap dangdut. Ya, atau yang ada yang senang jazz, yang satu, tapi yang lain tidak suka jazz. Ya. Nah, ini adalah soal distinction. Jadi problem estetik itu adalah tidak bisa ditarik-tarik ke kutub-kutub yang sama. Ya. Tapi selalu meninggalkan sesuatu yang berbeda. Bahkan ketika kita menikmati apapun, nanti hasilnya itu pasti pengalaman estetik masing-masing orang. Nanti kalau ditarik pada pembelajaran ya, pada murid kita itu juga akan mengalami hal yang berbeda. Anda tidak bisa menyamaratakan dengan potensi yang ada di dalam murid Anda nanti. Ya. Ini yang dikritik oleh di dalam buku ini secara mendasar. Jadi problem estetik menurut dia itu ada 3 hal itu. Definisi yang terus dibincangkan sampai hari ini tidak selesai-selesai. Yang kedua, problem lokasi itu untuk menegasikan bahwa estetika itu tidak selamanya universal. Ya, terus bahkan malah tidak pernah universal karena terkait dengan ekspresi-ekspresi yang terkait dengan di mana manusia itu hidup di lokasi masing-masing yang berrelasi dengan kekuatan sosial dan budaya. Ya. Terus yang berikutnya adalah problem distinction. Jadi seni atau kehidupan berkesenian itu ya pada dasarnya juga melahirkan perbedaan. Ya. Memang perbedaan itu ada yang sangat prinsip sekali ya, sulit sekali untuk dipertemukan ya, karena memang punya dasar masing-masing. Ya, tidak bisa kita membuka diri lalu kita paksakan untuk saling bertemu, ya nggak apa-apa. Jadi misalkan prinsip dasar dari keindahan orang di Papua ya dengan keindahan di Jawa kan nggak bisa. Jadi misalkan dalam hal menari misalkan, orang Jawa itu kan sangat terkait dengan kaki yang tertanam di bumi. Nah, jadi tarian Jawa itu kebanyakan kaki itu betul-betul melekat di bumi. Ya. Maka ada pola lantai. Ya, kalau yang ada dari jurusan tari itu mengenal apa yang disebut dengan pola lantai. Ya karena memang kebudayaan Jawa itu kebudayaan di mana ibu pertiwi, tanah itu sebagai sebuah pijakan, sebagai tempat, maka ada konsep ibu pertiwi, ya, tanah sebagai ibu pertiwi. Ya, di situ. Jadi karena itu sifat keseniannya itu sangat langsung terkait dengan namanya konsep tanah, ya, tanah di situ. Nah lain dengan Irian, ya di Irian Barat itu di Papua ya, tarian itu kan kayak orang pencolot-pencolotan gitu ya, mencolot-pencolot itu. Jadi gerakan kakinya itu energik, ya gerakan kakinya itu kayak dikipas-kipaskan dan lari ke sana kemari gitu. Ya seolah-olah kakinya itu ingin lepas dari bumi di mana dia berpijak. Kenapa begitu? Kita tahu bahwa di Papua ya suku-sukunya itu kan sering perang, ya kemudian tapi hati-hati ya memahami perang di Papua itu karena perang di sana ada prinsip untuk ekologis ya, jadi ada kesinambungan antara mati hidup ya, terus kemudian perang itu ada ekologi kultural di sana itu ya. Seringkali kalau kita melihat teman-teman di Papua perang itu dipahami sebagai perang yang kayak kita pahami gitu ya. Padahal di sana berbeda maksudnya. Di sana kayak semacam ritual. Ya memang ada kasus-kasus tertentu yang perang yang memang mempertahankan apa begitu, berebut tentang apa itu memang ada kasus-kasus seperti itu. Tapi pada dasarnya di sana itu suku-suku itu
di dalam hal perang itu ada filsafat kulturalnya di situ, di balik perang di situ. Nah, tarian tadi ya tarian di Papua itu karakternya berbeda dengan Jawa. Anda lihat lagi di misalkan ada Eko PC ya, Eko PC tarian itu. Itu kan orang yang sangat mempelajari tari klasik Jawa. Nah, dia orang yang hidup di Solo, ya dosen di ISI Surakarta, penari kontemporer. Tapi kemudian dia ingin mengembangkan ini ya, eksplorasi gerak, lalu dia masuk ke Jailolo, di mana di sana ada kultur laut. Ya, jadi anak-anak di sana itu terbiasa terjun dari kapal, terus kemudian bergerak di dalam air gitu ya. Dengan demikian, wah, tubuhnya itu kayak melayang dengan menggerakkan seluruh organnya itu, tangan dan kakinya itu, ya ada di air itu. Nah itu ternyata terus kemudian mempengaruhi apa itu spirit estetik di sana seperti itu. Ya karena kebudayaan air, lain dengan Jawa tadi kebudayaan tanah. Nah inilah yang kemudian dikembangkan oleh Eko Prawoto dengan tarian-tarian yang mengembangkan gerak-gerak di air itu yang kemudian ditarikan di tanah dengan pola gerak yang wah, yang kayak orang berenang di air gitu. Ya. Nah, ini sebenarnya satu satu eksplorasi untuk menunjukkan bahwa lingkungan alam, kebiasaan itu yang membentuk semuanya itu. Ya, jadi itu tidak bisa ditarik dalam kutub yang sama, prinsip-prinsip seperti itu. Nah, kemudian yang terkait dengan ini ya, yang terkait dengan the fetishes of aesthetics ya. Jadi yang pertama itu pemberalaan atas keindahan ya, beauty. Nah, disebut beauty ya kalau kita mengkaji pada bukunya tadi Umberto Eco ya, disitulah kita baru merasakan betapa paham tentang beauty ya, kecantikan, keindahan di situ. Ya, masing-masing tempat itu memiliki prinsip-prinsip, memiliki relasi-relasi dengan apa itu hal-hal yang sifatnya metafisis ya. Misalkan tentang soal tampilnya perempuan aja ya, perempuan itu. Dalam keindahan di sini, dalam buku-buku estetika, seringkali yang menjadi rujukan indah itu adalah yang ada di barat. Ya, jadi kalau sudah di barat mengatakan indah, maka indah yang ada di barat itu diakui semuanya. Nah, di buku ini ditolak. Ya, jadi misalkan kayak keindahan wanita, gitu. Maka kan terus kemudian kulit putih, orang yang kulit sawo matang, hitam, berusaha untuk mencari obat yang bisa memutihkan kulit. Karena sudah termakan oleh fetish of beauty dari barat. Gitu. Ya kan? Hidung misalkan, bahwa yang disebut dengan hidung yang bagus itu kalau mancung gitu. Kalau kita mancungnya ke belakang kan tidak apa-apa, ya sebenarnya. Tapi di barat itu bentuk anatomi itu dianggap sebagai patronnya anatomi seluruh ras manusia. Ya kulitnya, bentuk tubuhnya, lalu dedeknya atau tinggi tubuhnya, sampai rambutnya. Bahkan kita sering menjumpai rambut kita hitam, tetapi ada orang yang rambutnya dicat menjadi pirang. Gitu ya. Kenapa itu? Karena dia kemakan the fetish of beauty dari barat. Ya, karena dianggap itu yang paling elit, itu yang paling mewakili tren zaman itu. Nah ini, itu yang disebut dengan the fetish of beauty. Nah nanti juga the fetish of beauty itu termasuk pada estetika kesenian. Ya. Jadi keindahan yang diciptakan oleh seniman-seniman barat, entah musik, entah teater, ya entah film, entah tari, entah lukisan, entah patung, ya itu semuanya kemudian orang di luar barat itu mengiyakan, dipaksa mengiyakan, ya
Dalam tanda kutip itu dipaksa karena kita terhegemoni oleh cita rasa mereka, karena itu sudah banyak melalui buku-buku, melalui media-media. Ya, kita belajar estetika juga banyak membaca buku-buku yang ditulis orang-orang Barat. Ya, maka kemudian fenomena keindahan yang diciptakan oleh manusia-manusia di Barat itu kita anggap itu sebagai sebuah titik acuan. Jadi kalau tidak seperti itu kita mengalami disorder. Ya, kita mengalami sesuatu yang dianggap aneh, berbeda. Nah, kondisi itu yang disebut dengan fetis. Jadi memberhalakan keindahan yang dikonsepkan, yang dialami, yang dibentuk ya dalam formula-formula Barat di situ. Nah, yang kedua termasuk fetish of artwork, ya kan akhirnya. Jadi memberhalakan segala sesuatu karya seni yang diciptakan seniman-seniman Barat, apalagi itu sudah masuk museum-museum di Barat, dianggap sebagai sebuah domain ya di mana itu adalah ukuran keberhasilan, ukuran capaian seperti itu. Nah, itu. Sampai kalau di dalam musik ya misalkan ya, gamelan Jawa, padahal itu kan musik aslinya ya kan, musik kan. Tetapi sangat sulit sampai sekarang itu gamelan dan seterusnya itu yang di luar kultur Barat itu dianggap musik. Jadi yang dianggap musik itu ya mereka, ya, yang alat dan cara memainkan notasinya ya seperti yang ada di Barat itu, sol mi fa sol itu, do re mi fa sol la si do itu, ya, solfeggio itu. Sementara yang lain-lain, selendro, pelok, dan seterusnya, yang lain-lain beragam di Nusantara itu, atau di tempat lain di luar Nusantara, intinya di luar Barat, itu sangat sulit mendapatkan pengakuan itu musik. Ya. Akhirnya kan lama-lama karena mungkin terus ada perkembangan pengetahuan, ilmu pengetahuan, ya mulailah kemudian agak mencair, tapi tetap tidak dibingkai di dalam istilah musik, ya, tetapi kemudian ada istilah etnomusikologi. Ya, etnomusikologi. Nah, itu karena kayak bentuk kompromi saja, ya, bahwa musik-musik di luar Barat itu tidak bisa sepenuhnya diakui sebagai sebuah musik seperti di Barat, ya, karena instrumennya berbeda, cara mainnya beda, notasinya berbeda, komposisinya berbeda, ya. Maka kemudian dia diwadahi di dalam bidang baru yang bernama etnomusikologi. Nah, itu sebenarnya rentetan dari tadi keinginan Barat untuk membuat kebudayaan, peradaban, kesenian itu berada di dalam satu mainstream, dalam satu jalur tunggal. Ya. Yang waktu itu perkembangannya di luar Barat itu kan bersama-sama kolonialisme kan, kolonialisme yang berkembang yang ke timur itu membawa itu, ya, membawa apa yang sudah dicapai Barat itu disebarluaskan di luar Barat, ya, kebudayaan itu harus porosnya di Barat, sehingga Barat itu tetap dimitoskan sebagai pusat kemajuan. Dengan demikian nanti ujung-ujungnya juga Anda menjadi modern, ya, orang di luar Barat disebut modern apabila ya berinteraksi dengan namanya Barat. Jadi kata-kata Barat itu sudah kayak jadi indikator keberhasilan. Ya, kalau tidak ada Baratnya berarti belum modern. Ya. Padahal kita tahu kan tidak seperti itu kan. Ya. Menjadi modern itu yang open mind, yang mau dimasuki dari mana saja tidak apa-apa. Ya, ketika ada unsur eksternal masuk, bertemu dengan unsur internal dari manapun, asal kita tetap bisa mempertemukan, mendialogkan, dan kemudian menemukan hal yang baru karena akibat dari pertemuan itu disebut modern sesungguhnya. Ya. Ya, tidak harus dari Barat itu. Nah, tetapi Barat lagi-lagi ya itu tetap mendesakkan harus, ya, nggak lelah-lelahnya. Dan ini justru sekarang dikritik. Nah, memang yang kritik adalah ilmuwan Meksiko. Ya.
Jadi ada memberhalakan keindahan, memberhalakan karya seni Barat yang dianggap sebagai puncak dari peradaban manusia di bidang seni. Itu ada di Barat. Seni rupa ya puncaknya ada di museum-museum Barat. Ya. Nah kalau dulu di awal di era abad 19 ke belakang itu yang disebut Barat itu Eropa itu. Dan itu pun ya negara-negara khusus saja, Prancis, Belanda, ya Belgia itu jarang disebut, ya Jerman, ya Inggris itu aja, ya. Itali ya beberapa. Ya. Kalau yang lain-lain itu kan ada banyak Barat yang lain, tetapi kan jarang sekali dibicarakan di dalam perdebatan filsafat atau perdebatan keilmuan itu. Ya. Nah, yang berikutnya adalah the fetish of aesthetic object. Ya. Jadi memberhalakan mengenai objek-objek apa saja di luar seni yang dianggap estetik. Ya. Termasuk tadi misalkan furniture, ya terus baju, ya lalu perangkat-perangkat, perabot-perabot, macam-macam yang semuanya itu dari Barat, ya wah itu dianggap mengandung nilai-nilai estetik. Yang akhirnya jadi tren internasional, tren dunia. Ya. Pokoknya yang ada di Barat itu dianggap mewakili dunia, mewakili selera dunia, apapun bentuknya, apapun objeknya. Ya, itu. Nah, itu yang betul-betul diperkarakan atau dianalisis oleh buku itu. Ya, karena tidak sepenuhnya seperti itu, karena nyatanya sekarang di era hari ini kontemporer itu, ya manusia ini sekarang bebas saja mau berdialog dengan membawa hasil ciptaannya itu di dalam fora-fora internasional, ya tidak sampai seperti dulu. Ya sekarang sudah ada pertemuan-pertemuan yang lebih menarik gitu, yang lebih saling menghargai di situ. Ya. Nah yang berikutnya adalah problem trikotomi. Yang dimaksud problem trikotomi itu di dalam estetika itu nanti selalu memperkarakan sebenarnya 3 hal ini, yaitu problem kreator. Siapa sih yang disebut kreator itu? Ya. Kalau katakanlah kreator itu kita reduksi, kita sebut saja artis, seniman gitu. Nah, sejak saat apa seseorang itu disebut seniman? Ya, jadi apa kriterianya menjadi seniman? Padahal ada seorang filsuf Amerika namanya Arthur Danto itu, ya everyone's ya are artist. Ya, setiap orang itu pada dasarnya seniman. Ya. Karena apapun bisa menjadi seni sekarang itu. Everything are artwork. Jadi kalau dilihat dari persoalan yang yang dikritik oleh filsuf kontemporer Amerika Arthur Danto, ya kreator itu sekarang menjadi orang yang tidak yang tidak dianggap sebagai wakil Tuhan di bumi. Pada saat abad Renaissance, ya seniman-seniman sekaliber Leonardo da Vinci, terus kemudian lalu pada masa ekspresionisme itu ada seperti Monet, Manet, Van Gogh, ya. Terus kemudian di musik misalkan di abad antara 18-19 itu muncul Beethoven, ya, Mozart dan sebagainya itu yang dibaptis sebagai creator, ya jadi artis, seniman, ya bahwa dianggap sebagai manusia agung. Seniman pada saat itu dianggap manusia agung, pilihan dewa yang bertugas memperindah, membantu Tuhan memperindah ciptaannya. Oh, itu kan luar biasa kan itu, ya kata-kata itu. Jadi seniman itu bertugas memuliakan Tuhan dengan menciptakan seni yang kemudian justru menguatkan ciptaan Tuhan di situ. Karena misalkan seorang pematung, ketika dia mematung, dia juga meminjam material yang diciptakan Tuhan, berupa batu, berupa marmer, dan seterusnya. Ya. Kemudian patung itu diberikan amanat, diberikan tugas oleh Tuhan
untuk menciptakan sesuatu patung. Ya. Jadi artinya dengan demikian seniman itu adalah wakil Tuhan di bumi. Nah, gitu pengertiannya. Ya, karena dia mempercayai bahwa apa yang diperbuat itu ya terkait dengan hal-hal yang sifatnya metafisik. Ya, karena itu dalam era pertengahan sampai Renaissance bahkan sampai pencerahan, ya seniman itu dianggap nabi tanpa kitab suci. Oh, itu kan luar biasa itu, nabi tanpa kitab suci. Seniman itu adalah nabi tanpa kitab suci. Ya. Apa betul seperti itu di era hari ini? Nah, di era hari ini terutama yang menurut terkait everyday life aesthetic gitu. Ya. Kalau itu terkait dengan historis ya oke lah, karena itu dulu memang seperti itu. Ya. Artinya zaman belum ada internet, belum masih sangat ini ya sangat sublim. Tingkat perundungan sangat tinggi karena mobilitas tidak terlalu sering kan, karena mau kemana, karena tidak ada kendaraan. Ya, maka orang cenderung bertapa, cenderung merenung, cenderung diem di suatu tempat berlama-lama sampai mati pun ada di situ. Belum tentu dia pindah dari satu tempat satu ke tempat lain. Kalau orang sekarang kan gara-gara ada pesawat, ada macam-macam kendaraan itu bisa pencolotan dari kota ke kota, dari negara ke negara kan itu ya. Ya, karena mobilitas yang demikian tinggi itu akhirnya problematika hidup itu jarang sekali disublimatikan, direnungkan, dikontemplasikan. Ya, jadi cair saja setiap hari menggelinding aja terus, ya, cair saja. Nah kalau keadaan dunia hari ini seperti itu, masa seniman tetap kita pahami kayak dulu kan? Itu persoalannya di situ. Ya. Jadi artinya harus dimunculkan lagi paham baru mengenai siapa orang yang disebut kreatif, ya, apa yang disebut seniman itu. Ya. Maka misalkan katakanlah murid kita bisa melukis bagus sekali. Ya, apakah murid kita itu sudah langsung bisa disebut artis atau enggak? Nah, kalau kita mengembalikan konsep artis atau seniman itu pada konsep zaman dulu, ya, katakanlah meminjam itu abad pertengahan dan seterusnya, ya tentu itu tidak bisa. Tapi kalau kreator itu kita anggap orang yang menciptakan sesuatu, yang membuat sesuatu, dan sesuatu itu bisa kita ambil manfaatnya, ya, maka itu disebut dengan seniman atau kreator di situ. Ya. Nah ini problem ini nanti juga serius dibicarakan di situ, problem of creators itu. Terus yang berikutnya ada problem of spectators. Ya, jadi problem tentang orang-orang yang melihat, yang mengapresiasi. Ya, ada apresiator yang kritis. Ya, kritis itu artinya ya mulai dari kritikus sampai pada katakanlah sampai kurator, sampai pada kolektor. Ya, spectators itu karena selain mengapresiasi, mempelajari, tetapi juga melindungi, merawat. Ya, kalau itu yang disebut dengan spectator aktif. Ya, tapi ada juga spectator yang pasif, yang sekedar melihat. Ya, belum tentu ya paham, belum tentu paham juga, belum tentu mempelajari, belum tentu mengkaji. Ya, hanya sekedar untuk menikmati gitu aja. Ya. Nah, pertanyaannya adalah di mana bedanya itu nanti. Nah, ketika kita mendikotomikan spectators itu ada spectator yang kritik, ya critically spectator, ada yang biasa saja. Ya. Apakah yang biasa itu terus jadi tidak penting di dunia ini sebagai penikmat seni yang tidak, misalkan awam katakanlah awam itu. Nah bahkan dikatakan apa betul ada orang yang menikmati seni itu betul-betul awam? Apa bisa dikatakan ketika orang misalkan merasakan sebuah lagu itu dan dia bisa sambil melingkar-lingkut itu, ya, terus itu dianggap orang awam gitu. Apakah awam itu sama sekali betul-betul tidak bisa menikmati? Apa memang ada istilah awam untuk mengapresiasi seni itu? Ya. Ketika seni itu sudah bersentuhan dengan ruang batin dan lalu menggerakkan batinnya itu, lalu menggerakkan tubuhnya, ya itu artinya sudah ada batin yang tergerak dan fungsi seni itu salah satunya adalah menggerakkan batin itu sendiri. Ya, setelah itu menggerakkan pikiran, menggerakkan masyarakat, menggerakkan budaya. Ya, itu kan kalau seni itu memiliki efek ya sosial yang luas. Ya, misalkan
lagunya siapa? Iwan Fals misalkan itu. Wah, itu kalau ada pergelaran itu kan anak-anak muda atau siapapun misalkan pas menyanyikan wakil rakyat itu, wow bisa berapi-api, bisa ini bisa kayak mengkritik wakil rakyat di di sana di Jakarta di DPR, ya kayak mewakili lagu itu kayak mewakili keresahan publik gitu. Nah, ini yang menarik nanti kita bahas tentang spectators itu. Yang berikutnya adalah problem of aesthetic object. Dan ini objek itu adalah karya maksudnya di situ. Apa saja di dalam karya itu. Nanti tolong nanti yang bagian-bagian seni yang lain bisa bercerita ya tentang musik itu kayak apa, lalu yang tari kayak apa, yang seni rupa seperti apa gitu. Ya, apa saja di dalam, karena di dalam objek seni itu mengandung unsur intrinsik dan ekstrinsik, yang formalistik dan non formalistik. Ya. Yang formalistik itu yang inherent di dalam seni, yang melekat. Kalau lukisan ada warna, ada garis, ada bidang, ya, ada cahaya, ada komposisi, itu namanya unsur-unsur artistiknya inherent, adul melekat sudah ada di dalam benda itu. Gitu. Ya, yang ekstra estetik, yang di luar berarti masyarakatnya itu, yang dimana masyarakat itu ada beban kebudayaan, beban norma masyarakat, ada dititipi norma-norma agama. Ya, ketika dia melihat karya seni, nah di situ ada dialog, ya, ada dialog antara karya dengan orang. Ya. Nah, di dalam objek estetik itu relasinya itu antara yang intrinsik dan ekstrinsik itu. Ya, kalau di mana intrinsik sudah inherent melekat, kalau ekstrinsik itu adalah medan maknanya, medan makna. Jadi makna itu justru di luar seni. Karena itu seniman itu tidak bisa menjadi otoritas utama dari makna seni. Karena makna seni itu berada di dalam medan yang lebih luas, medan sosial. Terjadi makna seni itu. Ya, jadi Anda tidak usah merasa setelah mencipta sesuatu yang menguasai medan makna itu hanya Anda ya, sebagai senimannya. Itu ditertawakan di buku ini. Medan makna itu berada di ruang-ruang sosial. Seniman itu hanya pemantiknya saja. Menjadi pemantik awal. Ya, justru ketika dia dipertunjukkan, dipergelarkan, dipamerkan kalau seni rupa, ya, maka medan maknanya itu ya publik secara luas. Ya, jadi makna itu berelasi seperti itu, tidak bisa hanya dari seniman itu. Nah, hal seperti ini yang nanti di buku ini dibahas secara luas ya di dalam buku yang saya tunjukkan tadi. Ya. Yang saya kira dari buku-buku estetika sebelumnya jarang sekali diperkarakan karena estetika sebelumnya itu hanya memperkara misalkan seni dan pengalaman, seni dan ekspresi, seni dan bentuk, gitu aja. Ya. Dan itu kan sudah kesel, sudah melengger membaca kayak gitu. Ya. Termasuk bukunya Pak Yakob Sumarjo yang filsafat seni yang Anda pernah baca di S1 barangkali. Itu kan itu yang dibahas kan seni dan bentuk, seni dan nilai, seni dan pengalaman gitu ya. Nah, saya kira itu saya tidak akan mengulangi ke sana. Ya, itu sebagai dasar pengetahuan oke. Tapi di sini di kuliah saya akan betul-betul mengajak Anda untuk sedikit dalam tanda kutip mempertanyakan ulang, menggugat ya. Jadi berpikir kritis di sini melalui bukunya melalui bukunya Mondoki ya. Nah, yang berikutnya ini yang seru itu nanti. Ini nanti akan saya kupas satu-satu ya. Ini sudah sampai 6 kali pertemuan sudah cukup sudah ini. Sudah kesel saya sudah. Jadi di dalam bukunya Mondaki itu sebenarnya berisi banyak bab ya, tapi yang menarik saya itu justru di bab-bab awal, yaitu di chapter 1, chapter 2, chapter 3, yaitu the problem of aesthetic, the fetishes of aesthetic, dan yang ketiga the myths ya of aesthetic. Jadi mitos-mitos estetik. Ya. Nah ternyata ilmu estetika itu bagi dia Mondaki itu banyak mitosnya, ya, banyak mitosnya. Pertama, dia menjelaskan tentang the myth of opposition art.
ya, atau reality and aesthetics. Ya, jadi ini kaitannya tentang hubungan realitas seni dan estetik ya, realitas dan estetik atau realitas dan seni. Apakah seni itu merupakan rekaman dari realitas? Ya. Apakah seni itu menciptakan realitas? Ya. Atau seni itu menafsir realitas? Wah ini pernah enggak mikirkan ini? Ya. Apakah seni itu merupakan ekspresi dari realitas, fotokopi ya, misalkan fotokopi. Misalkan gini, seorang seniman melukis gunung. Apakah ketika dia melukis gunung itu Anda sedang melakukan semacam fotokopi, copy paste. Jadi gunung itu ditransfer saja di dalam kanvas itu. Ya. Nah, setelah jadi, apakah gunung yang ada di dalam kanvas itu merupakan realitas itu sendiri? Apakah realitas rekaan baru, realitas baru karena rekaan seniman. Nah ini seringkali di sini ada semacam kepercayaan bahwa karya seni itu ya, itu realitas itu sendiri. Kadang-kadang karya seni itu dianggap representasi dari realitas. Ya. Apa betul semacam itu? Misalkan ada pelukis yang melukis peperangan, ya kan itu. Ya, peperangan di era sekitar tahun-tahun 45 itu banyak tema-tema perang yang dilukis. Ya, ketika kita melihat lukisannya Dolah katakanlah, ya, dan itu melukiskan tentang peperangan itu, atau Diponegoro yang dilukis oleh Raden Saleh, misalkan itu. Apakah yang dilukis oleh Raden Saleh, oleh Dolah yang terkait dengan situasi zaman itu tentang Diponegoro, tentang perang gerilya oleh Indra Gunawan misalkan, itu sesungguhnya realitas itu sendiri yang dibawa ke kanvas atau itu buah pikiran, ya, buah renungan dari seorang seniman ya untuk bicara tentang keadaan zaman saat itu. Tentu dengan tafsirnya dia. Mana yang benar itu? Jadi di sini itu kan mitos tentang realitas dan estetik di situ. Letaknya di mana gitu? Antara realitas dan estetik. Ya, contoh misalkan lagi yang seringkali dijadikan bahan otot-ototan setiap akhir bulan September masuk awal Oktober, yaitu apa? Film G30S PKI. Kan selalu sering berdebat itu kan ya. Apakah film yang diciptakan oleh Arifin C. Nur, itu film ya, itu adalah sejarah yang sesungguhnya tentang G30S itu kayak gitu. Apakah itu tidak mengalami reduksi, terbingkai oleh politik Orde Baru saat itu, atau itu memang betul-betul seperti itu? Wah, itu kan problematis kan. Nah, di mana letak seni? Apakah seni membela tadi ya? Kalau memang seni itu menyodorkan ke apa ini realitas yang sesungguhnya, yang benar-benar terjadi, lalu apa bedanya seni dengan sejarah? Ya katanya sejarah itu adalah dan sejarah pun ya dalam lagi-lagi sejarah pun adalah tafsir dari terhadap suatu peristiwa. Ya, jadi Anda jangan terlalu mempercayai sejarah sebuah kebenaran bahwa sejarah itu secara historiografi ditulis berdasarkan paradigma, pendekatan, dan bahkan keberpihakan penulisnya. Ya, karena itu sejarah pun juga tidak objektif. Kalau sejarah saja tidak objektif, apalagi seni, gitu. Ya kurang lebih area wilayah myth of opposition art, ya, or reality and aesthetics kurang lebih seperti itu. Ya. Ini sudah jadi tema berapa? Ya, itu nanti kalau dijelaskan satu-satu itu bisa satu pertemuan sudah habis. Gitu. Ini sudah jadi masalah sendiri-sendiri, bisa diangkat menjadi topik-topik penelitian.
Ya. Yang kedua, ya secara cepat saja nih, karena saya ini screenshot aja dulu ya, nanti akan saya detailkan di pertemuan yang berikutnya. The myth of aesthetics disinterest. Nah, ini juga satu problem filosofis yang sejak dulu, bahwa kita menurut Mondaki itu terjebak oleh mitos mengenai bahwa ada apa itu disinterest, ya disinterested, ya. Jadi bahwa melihat estetik itu, melihat fakta keindahan itu tidak memiliki maksud apapun selain hanya menikmati itu sendiri. Ya, tidak ada purpose, tidak ada tujuan yang praktis selain hanya sekedar menikmati itu sendiri. Jadi apa itu betul gitu ya? Apa itu betul? Itu dipertanyakan di buku ini. Apa itu betul? Bahwa apa tidak dibalik bahwa ketika kita menikmati keindahan, ya, sesungguhnya ada tujuan yang sedang kita inginkan gitu. Kalau kita disebut disinterest, ya, tanpa ada apa ketertarikan apapun, tanpa ada tujuan apapun, nonsense katanya. Jadi tidak mungkin. Sementara di dalam filsafat estetika, ya terutama itu di Hegel tadi ya di Hegel sama Immanuel Kant itu disebut bahwa estetik itu bersifat disinterested. Ya tanpa pamrih katanya dia, kalau ini diterjemahkan ke Indonesia itu tanpa pamrih. Ya. Oh, kita itu kalau melihat sesuatu katanya Simondaki, ya pasti ada pamrihnya. Kalau tidak ada pamrihnya, siapa yang menggerakkan kita mengetahui sesuatu? Nah, ya kan? Kita berusaha memahami, kita berusaha menikmati, itu berarti ada pamrih. Ya. Apa sih judulnya? Nah, berarti ada pamrih. Apa ini maksudnya seni itu? Ada pamrih. Ya. Apa makna yang terkandung dalam seni itu? Ada pamrih. Ya. Kalau kemudian disinterest itu dipahami sebagai sebuah spontanitas ketika kita menatap keindahan lalu kita mengucapkan, sangat indah, sangat luar biasa. Itu reaksi psikologis. Ya, reaksi psikologis ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak biasa kita dapatkan, tidak biasa kita lihat, tidak biasa kita dengarkan. Ya. Respon psikologis itu bisa macam-macam. Ya. Ketika kita merasakan masakan enak, langsung kita mengatakan, lezat sekali, enak sekali. Ya, itu kan respon psikis, ya, respon yang spontan dari psikologis, ya, dari jiwa kita ketika kita mengalami sesuatu yang tidak keseharian. Ya. Nah, jadi itu hanya kesementaraan yang tidak bisa dijadikan patokan bahwa hal itu berarti kalau kita mendapatkan momentum keindahan itu pada saat disinterestis karena itu jujur yang polos di situ. Nah, tetapi bagi di Mondaki enggak, itu hanya kesementaraan yang sifatnya awal dengan apapun. Kalau kita melihat sesuatu yang kalau belum pernah terbiasa ya mesti ada momentum kayak gitu ya. Ya intinya di dalam ini tidak ada mitos estetik disinterest itu, tidak ada. Yang ada ya justru ada interest, itu kira-kira. Ya. Ya ini sampai 2 ini mungkin ada komentar, ada pertanyaan sebelum saya ini karena masih banyak mungkin tidak sampai selesai ini. Nah, ini sudah 4:30 ini. Pak, saya tanya terkait bukunya aja, Pak. Itu berarti ini bukunya, ini saya dapatnya bahasa Inggris, memang belum ada yang translate Indonesia ya, Pak ya? Ya, iya, betul. Ini bukunya ini. Ya. Oh ya. Ya. Susah sekali bahasa Inggrisnya, Pak. Iya. Buku filsafat biasanya memang agak susah, tapi bukan berarti tidak bisa. Ya, jadi harus dibaca. Nanti saya cari dulu apa itu e-booknya. Saya cari dulu di dokumen saya, nanti kalau ketemu saya share ke grup. Saya sudah dapat sih Pak e-booknya, ini sudah saya share ke teman-teman juga. Oh, gitu. Tapi bahasa Inggris. Ya memang bahasa Inggris.
Ya. Kalau sudah ada ya dibaca ya. Jadi saya tertarik betul dengan buku ini. Ya, dengan demikian ini yang mungkin penting untuk Anda ini ya. Jadi kalau ini standar ini, begini-begini ini sudah filsafat yang biasa saja. Artinya sudah sering dibahas di sini. Nah, yang ini yang betul-betul ya menarik saya untuk saya kuliahkan itu. Karena saya juga baru selesai membaca dari depan sampai akhir gitu. Ya, karena memang hampir semuanya dibahas secara menarik itu. Ya, syukur. Nanti silakan nanti Anda tanyakan ke pertemuan selanjutnya. Saya nanti akan mengulang juga ya. Jadi pembahasannya itu ada ini, untuk ini kan yang di bab awal itu ya. Terus kemudian ya, terutama yang ini. Karena kalau saya semua isi buku itu saya kira tidak cukup dengan waktu 6 kali pertemuan itu. Karena buku ini sampai selesai itu memang asik semua ya. Jadi saya cenderung membahas yang 3 bab di awal, ya 3 bab di awal. Ya, the problem of aesthetic, the fetishes of aesthetic, the myth of aesthetic. Itu yang apa ini, yang bagi saya penting dalam pertemuan sekitar 6-7 kali itu. Ya. Kalau saya mendapatkan 1 semester utuh ya mungkin agak sampai ke bawah itu bisa saya bicarakan ya. Ada pertanyaan lain? Ada komen? Ini Mungkin saya, Pak. ya, silakan. Oke. Terkait kan penilaian estetika itu berdasarkan diri sendiri, Pak. Lalu benarkah bahwa nilai estetika itu dapat ditumbuhkan, Pak? Soalnya ada pendapat teman saya, misalkan kita menyukai lagu klasik, kemudian kita dituntut untuk mempelajari musik metal misalnya. Nah, itu cara kita mendapatkan nilai estetikanya dengan cara sering-sering mendengarkan musik tersebut, Pak. Benarkah anggapan seperti itu? Ya, itu nanti terkait dengan ini, Mas. Nah, ini. The myth of the aesthetic attitude. Nah, ini terkait ini. Jadi, pertanyaan Anda itu jawabannya ada di sini nanti. Jadi, gampangannya itu di apa itu aesthetic attitude ya. Jadi hubungannya dengan ini kebiasaan, dengan habituasi, dengan perilaku, dengan personality, ya attitude itu. Ya seringkali ini dihubung-hubungkan, itu malah dianggap mitos itu. Apa betul estetik itu terkait dengan itu? Kalau misalkan orang yang suka klasik itu pasti seliranya tinggi, ya, karena klasik itu terkait dengan attitude elite class. Ya, cara menikmatinya juga punya tradisi sendiri, ya. Bagaimana cara itu gitu-gitu memang dibuat, akhirnya menjadi kayak myth ya, kayak mitos sehingga orang seringkali sulit mendekati di situ. Ya, akhirnya menimbulkan ini kalau kita mau tidak mengakrabkan, tidak membuka diri, itu akhirnya menimbulkan aesthetic distance. Ya, jarak estetik yang makin lebar. Ya, jarak estetik semakin lebar. Ya. Kalau saya nih kebetulan di rumah ya, anak saya itu punya selera yang paling sendiri di rumah ya. Dia kebetulan di mahasiswa ITS dan menjadi ketua komunitas jazz ITS ya. Jadi dia ketuanya memang. Sampai hari ini belum diganti. Ya. Dan sejak kecil itu nggak tahu kenapa ya. Jadi dia ya cuma suka main gitar gitu aja, terus lalu belajar klasik. Ya setelah itu kok seleranya itu satu rumah dia sangat suka jazz. Ya, itu sejak SMP itu mengumpulin lagu-lagu jazz dunia itu, terus kemudian dia berusaha untuk mempelajari sejarah tokoh-tokohnya sampai memainkan karya-karyanya sampai hari ini di teman-temannya di ITS Jazz itu. Kemarin main bareng dengan ITS Jazz ITB ya di daring tapi daring. Nah, sementara keluarganya, saya, ibunya, kakaknya, ya itu di rumah itu ya apapun musik, ya apapun musik. Ya kadang-kadang saya dengerin Rhoma Irama, tapi yang bagus-bagus itu ya kayak
lagu apa ya, Rumah Irama itu. Kalau yang malah justru yang berbau khotbah-khotbah apa kayak agama gitu saya enggak suka. Kalau menggurui gitu saya enggak suka itu. Ya, jadi yang malah sifatnya romantis itu saya suka. Misalkan piano. Nah, itu ilustrasinya tuh kuat sekali itu. Ya, menggunakan piano tetapi sebenarnya yang diilustrasikan adalah kedekatan seorang cewek dan cowok ya, ya tapi menggunakan piano sebagai medium untuk mendekatkan hati mereka itu berdua itu. Ya, jadi ada metafor di situ. Ya, ada metafor di situ dan dinamika sama apa itu istilahnya itu komposisinya sangat kuat sekali di lagu itu. Itu bagi saya ya. Ya, nanti di musik yang lain misalkan di pop ya saya juga menikmati termasuk gamelan ya, gamelan pun saya suka Jawa, suka Bali, suka apapun ya, saya banyak mengumpulkan gamelan-gamelan itu, rekaman-rekaman itu saya nikmati ya, saya nikmati dan pertanyaannya kalau kuping saya itu kegampangannya itu dilatih dengan banyak mendengarkan apapun ragam musik ya, itu ternyata ini pengalaman saya ini ternyata apa itu makin membuat saya melihat sesuatu itu menjadi apa ya, serba menarik gitu ya, serba menarik ya, apapun itu, apapun. Sehingga saya orang seni rupa yang juga keranjingan menikmati tarian, keranjingan menonton teater, keranjingan menonton film. Tentu yang bagus-bagus itu, dari bagus tentu dengan kategori saya ya, yang terkait dengan pengalaman ya, pengalaman penikmatan, pengalaman pengetahuan dan seterusnya itu. Ya, yang ternyata oleh orang ini ya, apa yang selalu saya katakan tuh itu belgede semua, itu mit semua. Gitu kan. Jadi intinya orang ini mengajak oke lah kita ngomongin keseharian aja lah bahwa seni itu ya dinikmati aja, enggak perlu ditarik-tarik kepada hal yang sublimatik karena toh yang sublimatik itu dibuktikan sulit sekali. Yang justru yang harus kita dorong adalah penikmatan itu sendiri. Mengalami itu yang lebih penting daripada membincangkan di tingkat area yang filosofis. Itu pekerjaannya orang-orang yang filsuf gitu ya. Kalau untuk kita itu sebenarnya dalam konteks kesenian ya itu saja untuk menikmati sesuai dengan kodrat estetik kita, kodrat estetik kita. Nah, jadi kalau dilihat dari situ sebenarnya seni itu areanya begitu cair gitu. Jadi tidak ada kategori, tidak ada aliran, ya. Itu tidak berlaku di sini. Ya, kalau kita nanti membuat kategori, ada aliran, ada ini, ada itu, menciptakan itu, terciptalah apa yang disebut dengan myth of aesthetic distance. Kemudian ada myth of the aesthetic attitude, ya. Dan nanti juga akhirnya ada the myth of aesthetic aspect of qualities. Nah ini. Jadi akhirnya ada aspek-aspek kualitas yang membentuk estetika itu yang kemudian diperdebatkan. Ya. Aku suka klasik, kamu wah kamu kampungan. Itu kan berarti sudah membela aspek-aspek kualitas di situ. Sementara aspek-aspek kualitas itu apa itu universal? Anda kok menegasikan kesenian orang lain? Ya. Asik yuk, silahkan baca buku itu. Asik sekali buku itu. Kayak memprovokasi kita aja itu. Ya. Jadi kalau apa hak kita gitu loh, menegasikan orang lain tidak bisa menikmati musik ini, musik itu, sementara kita yang paling bisa, itu enggak. Itu kan nanti kita terjebak memitoskan estetik aspek of qualities itu. Ya. Kira-kira itu ya jawabannya, Mas. Halo? Iya, Pak. Ya. Ada pertanyaan lain? Satu lagi lah. Ini 1639 mau segera saya kiri. Halo. Ya. Nah, yang membahas estetika keseharian sangat menarik gitu, kayak saya sendiri selalu kayak
saat melihat kayak toko buah atau melihat jalan, saat ada zebra cross, kerja bakti kampung, ngecat-ngecat dan sebagainya, itu saya selalu terpikir ini sebetulnya adalah pola-pola estetika yang terjadi di sini, kayak mengorganisasi buah biar kelihatan enak dan sebagainya, itu menjadi hal yang menarik. Ya. Pertanyaannya begini, mereka kan sebetulnya nggak pernah mengenyam pendidikan seni atau apapun, sebetulnya estetika itu menubuh, maksudnya mengalir lewat genetika, ada di lewat situ, atau cuma melalui konstruksi sosial, atau malah lewat keduanya, Pak? Ya, menurut bagus. gimana? Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Oke, jadi memang ada proses embody ya, embody. Jadi segala sesuatu itu kalau sudah menyatu dengan diri kita, embody. Jadi menubuh ya, Anda tadi menggunakan kata menubuh. Oke. Ya, artinya sudah nempel ya, nempel pada kita. Kita misalkan berpakaian, itu kebiasaannya pakai apa, itu sudah menubuh. Ada yang suka hanya setiap hari ireng aja gitu. Artinya warna ireng itu sudah menubuh gitu. Sudah menjadi bagian intim dari dia gitu. Nah, hal yang sifatnya menubuh itu sadar atau tidak sadar seringkali dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Anda tadi ngambil contoh misalkan perilaku orang jualan buah. Ya, itu kan terdorong menyusun. Ya, buah itu kan tidak digeledakkan gitu aja, tapi disusun. Kadang-kadang dilap, kemudian kelihatan kinclong, ya, terus disusun sedemikian rupa sehingga orang yang lalu lalang situ itu tertarik untuk berhenti, untuk akhirnya ada tindakan membeli. Ya, artinya itu ada kesadaran di sana, ada kesadaran ya menyusun ya benda-benda di sekitarnya agar ada sense of belonging, ya sense of apa gitu yang ditimbulkan dari situ, ya dengan kemudian ada tindakan-tindakan yang kemudian berdampak pada karena susunan tadi. Nah, seni pada dasarnya kalau ditarik ke tingkat seni adalah kesadaran menyusun itu. Ya, seni apapun itu adalah kesadaran menyusun. Makanya ada ilmu komposisi. Nah, kalau tidak ada komposisi, apapun itu bisa tersusun, tetapi bisa menarik atau tidak, bisa dinikmati atau tidak, bisa membangkitkan batin atau enggak. Ya, misalkan orang kotean itu, kalau hanya kotean tapi kemudian ada irama, ada ritme, ada macam-macam, ada pola, ya maka kemudian, nah, ya misalkan kayak cara mengetuk beduk, kalau itu dilakukan oleh Kitaro misalkan itu, wah itu kan terus kita jadi merinding gitu loh. Ya, sama-sama beduk yang ditabuh oleh orang lain, ya, misalkan siapa yang menabuh beduk itu sama-sama nabuh beduk, tapi begitu itu Kitaro yang nabuh, ya, terus kemudian ditambah musik-musik yang lain, itu jadi wah agung, jadi ya apa gitu, membangkitkan sesuatu yang aneh gitu ya, yang aneh, yang kita mengalami sesuatu yang berbeda sekali gitu. Saya kira Anda semua tahu Kitaro ya. Anda tahu Kitaro bagaimana dia memainkan, mengawinkan musik-musik apa yang punya spirit Zeng Buddhis ya, terasa sekali di situ. Kemudian juga mengawinkan juga instrumen-instrumen Barat sama instrumen-instrumen Jepang, termasuk pakai tambur, beduk dan seterusnya itu. Ya, yang kemudian akhirnya punya warna sendiri. Nah, itu karena tindakan menyusun, mengkompos sesuatu, ya, itu didasarkan pada yang macam-macam kompleks, tidak sederhana itu, ya. Ya tentang selera, tentang kebudayaan, tentang prinsip estetik, tentang visi, tentang musik, ya, tentang pandangan, tentang ideologi dan macam-macam di situ. Itu masuk semua. Nah, ketika semua unsur itu masuk, ya, semua unsur yang dipakai untuk menyusun itu masuk, ya, dan unsur itu bukan milik pemusik itu sendiri, ya, bukan milik seniman itu sendiri, artinya unsur itu milik siapapun. Nah, siapapun itu adalah orang yang mampu menyadap, mengeksplorasi, yang kemudian disatukan pada visi musiknya itu. Nah, itu yang disebut seniman. Nah, kalau kita hanya mampu mendengarkan, tapi tidak mampu menyadap, dan juga tidak mampu mengeksplorasi, kita bukan seniman. Jadi seniman itu memang
orang yang punya kelebihan, ya, kelebihan dibanding dengan orang kebanyakan. Kalau non seniman ya mampunya hanya menikmati aja, menikmati pun ya mungkin ala kadarnya ya, tetapi begitu itu seniman, ternyata yang itu kulaannya dari mana-mana itu bisa ditarik kepada intuisinya dan kemudian dikeluarkan lagi dengan kualitas Kitaro, kualitas Yani, kualitas ini, kualitas itu, gitu-gitu. Ya. Padahal yang di dalam unsurnya Kitaro tadi dan yang lain-lain itu ya tidak semuanya miliknya dia. Ya, itu yang kalau Anda membaca bukunya Prof. Bambang Sugiharto, semua orang sekarang ini berada di dalam abad disebut dengan post tradisi, ya post tradisi. Ya post tradisi adalah abad di mana tradisi itu sudah tidak ada namanya sekat, tidak ada batas, tidak ada border. Ya, sekarang itu without border. Kita bisa menembus tradisi apapun. Ya, terus untuk kita ambil, kita serap, terus kita kembalikan lagi ya, secara intuitif dari personalitas kita, dari apa yang kita inginkan di sana. Nah ini, jadi post tradisi sangat memungkinkan kita itu menjadi seniman yang sebenarnya transdisiplin ya, seniman yang transdisiplin, bukan monodisiplin. Karena itu Anda kalau mencipta seni ya jangan yang linear gitu ya, musik ya musik aja gitu. Jadi harus mencampur banyak hal yang memblending banyak unsur. Ya dengan demikian kaya nuansa, kaya apa meaningnya di situ dan akhirnya punya warna sendiri gitu. Nah ini yang nanti di dalam bukunya Mendaki ini ya di dalam aspek-aspek seperti itu banyak persoalan sebenarnya yang muncul. Ya, aspek-aspek kualitas itu yang dimaksud apa? Siapa yang menentukan aspek kualitas? Ya, kualitas macam apa yang disepakati ketika kita melihat sesuatu itu? Ya. Apakah itu akan tetap, apa berubah? Itu pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dari situ. Dan seterusnya sampai akhirnya nanti ada yang disebut dengan myth of universality of beauty lah ini. Jadi apakah mitos tentang universalitas keindahan apa memang ada? Ya. Terus kemudian apakah ada mitos ya tentang opposition between the aesthetic and the intellectual? Ya, jadi apakah ada ini oposisi antara estetik dan intelektual? Ya. Seperti misalkan orang yang suka musik klasik berarti intelektualitasnya tinggi. Sementara yang tidak suka klasik, tidak intelek. Nah itu berarti ada oposisi antara yang estetik dengan yang intelek. Apakah ada itu? Nah, apakah itu jangan-jangan hanya mitos? Gitu. Kemudian, apakah juga ada sinonim antara seni dan estetik? Apakah memang betul-betul berbeda? Bahwa seni dan estetik itu selalu berbeda? Apa itu sebenarnya sesungguhnya hal yang sama diucapkan dalam konteks yang berbeda gitu. Nah, itu juga dibicarakan di situ. Kemudian terkait dengan aesthetic potentiality of artwork. Jadi potensi karya seni yang terkait dengan estetik itu kayak apa? Ya. Lalu yang berikutnya adalah aesthetic experience, ya, pengalaman estetik itu seperti apa? Ya, itu sangat berbeda dengan penjelasan yang misalkan yang ditulis oleh Nurul Karel, ya, dan yang lain-lain itu. Ya, nanti yang disebut dengan aesthetic experience itu seperti apa? Pengalaman estetik itu seperti apa? Apakah pengalaman estetik itu mesti sublimatik? Misalkan kita baru keluar dari PTC misalkan itu. Ketika kita jalan-jalan, muter aja misalkan, menikmati berbagai macam barang, menikmati berbagai macam warna-warni yang ada di periklanan di depan toko-toko yang ada di situ. Lalu kita berusaha merumuskan tentang adanya need, ya, kebutuhan, ya, itu mempertarungkan apa saja dalam pikiran kita itu ketika kita masuk ke ini. Misalkan kita kelaparan gitu. Kita jalan di PTJ, lalu kita menghadapi banyak pilihan tentang makanan. Ya.
Lalu kita menjatuhkan misalkan mau makan X, masuk ke ruangan itu. Nah, keputusan masuk itu, ya, itu kan apakah itu ada yang disebut dengan experience masuk di situ. Ya, apakah itu tidak sekadar trial and error, jadi artinya nyoba salah, nyoba menyesal dan seterusnya itu. Ya, ketika kita menghadapi bermacam-macam pilihan, ya, bermacam-macam pilihan. Nah, kalau ini kemudian kasusnya kita tarik dalam kesenian, ya, apakah pengalaman itu sangat menentukan terhadap pilihan itu? Ya, itu maksudnya gitu. Jadi apakah pengalaman itu yang dimitoskan selalu terkait dengan selera, misalkan orang yang berpengalaman mendengarkan dangdut, misalkan, apakah itu selalu pengalaman itu terus-menerus membentuk tentang attitude dia tentang musik dangdut? Ya, jangan-jangan itu hanya mitos saja bahwa pengalaman itu sesungguhnya bisa berubah-ubah. Pengalaman itu tidak bisa monolitik, pengalaman itu bisa diferensiasi. Ya. Dan seterusnya itu. Ya. Nah, ini dari mid ini yang banyak ini. Nah, ini bisa jadikan variabel banyak hal yang bisa kita diskusikan pada pertemuan yang berikutnya karena saya setelah membaca buku ini buku yang saya cari-cari, buku yang menarik untuk dikuliahkan karena disinilah yang akan terkait dengan justru pendidikan seni, ya, yang terkait dengan justru pendidikan seni di sini nanti. Karena pendidikan seni itu sejak lama sudah terlanjur dimitoskan bahwa pendidikan seni itu menciptakan kehalusan budi. Ya, pendidikan seni mengantarkan manusia akan berbudi baik. Wah, kalau berbudi baik penyanyi-penyanyi itu yang halus semua budinya ya. Ya kemudian kan berarti tidak macam-macam. Ya, kalau memang itu asumsinya gitu loh. Ya, dan di sini dibongkar oleh seorang filsuf ini. Nah, karena itu mitos-mitos tentang pendidikan seni bahwa pendidikan seni adalah pendidikan estetik, pendidikan kreatif. Yang dimaksud estetik kayak macam apa? Yang dimaksud kreatif di situ apa yang dimaksudkan? Jadi terkait nanti dengan kuliah saya yang pendidikan seni itu, yang filsafat pendidikan seni, ya dengan mata kuliah estetik.